Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Apriyani Rianti, MPD, dosen mata kuliah kewarganegaraan dalam video pembelajaran e-learning Institut Setiami. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas modul 10 dengan materi Demokrasi Indonesia bagian yang kedua. Pada pertemuan mata kuliah kewarganegaraan pagi hari ini, kita memasuki chapter ke-10 dengan materi Demokrasi Indonesia bagian kedua. Dikarenakan pada chapter 7 telah dibahas Demokrasi Indonesia bagian pertama. Masih bersama saya, Apriyani Rianti, MPD. Untuk mengingat apa itu demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengakuan resminya telah dicantumkan yang pertama dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya tertera juga dalam Pancasila, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, kita juga membahas tentang macam-macam demokrasi. Dilihat berdasarkan fokus perhatiannya, yang pertama formal. Formal menitik beratkan dalam politik. Kalau material menitik beratkan kepada ekonomi. Lalu gabungan adalah menitik beratkan kepada formal dan material. Berarti fokus membahas tentang politik dan ekonomi. Berdasarkan penyalurannya untuk kehendak rakyat dari macam-macam demokrasi tadi, yang pertama langsung dalam pemilihan umum telah kita coba dalam pemilu. Dari Sabang sampai Merauke ternyata memiliki kendala. Akhirnya Indonesia sepakat untuk menggunakan demokrasi tidak langsung dengan ada perwakilannya di gedung DPR MPR melalui DPD dan DPRD. Selanjutnya, prinsip dari demokrasi. Yang pertama, persamaan yang terjalin pada setiap masyarakat sehingga memiliki kesetaraan di dalam praktik politik. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam urusan politik. Dan yang ketiga, kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam berpolitik. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, konstitusional, yaitu berkaitan dengan kekuasaan dan kehendak rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi melalui undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Yang kedua, perwakilan yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia melalui perwakilannya yang ada di gedung DPR MPR. Dan yang ketiga, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang dilangsungkan 5 tahun sekali untuk di Indonesia. Memilih wakil-wakil rakyat yang ada di gedung DPR MPR. Berikutnya, kepartaian. Kepartaian adalah menjadi wadah atau sarana dan media dalam pelaksanaan demokrasi. Selanjutnya adalah kekuasaan. Kekuasaan, pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan. Ini ada 3 aspek, yaitu legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, yaitu DPR MPR. Yang kedua, eksekutif yang menjalankan pemerintahan, yaitu presiden yang dibantu oleh para menteri. Selanjutnya, yudikatif. Yudikatif sebagai kontrol agar konstitusi dapat berjalan seadil-adilnya.
Ini melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kekuasaan sudah kita bahas tadi ya nak. Yang berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab berarti setelah dipilih, aspirasi rakyat dipenuhi dengan rasa tanggung jawab. Berikutnya, ini tadi telah Ibu bahas ya nak, tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Ini setelah kemerdekaan ya nak. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Lanjut 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin di sini Presiden Soekarno telah menjabat sebagai presiden. Dan selanjutnya pada demokrasi Pancasila berlangsung pada tahun 1966 sampai dengan sekarang nak. Jadi Indonesia sampai detik ini masih menjalankan demokrasi Pancasila dari tahun 1966 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, pelaksanaan atau penerapan demokrasi di Demokrasi Indonesia Chapter 2 membahas tentang praktik budaya demokrasi pada lingkungan keluarga. Yang artinya semua anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan keputusan-keputusan yang ada dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, penerapan atau pelaksanaan demokrasi di masyarakat. Ini berlangsung dalam lingkungan bermasyarakat. Yang selanjutnya, demokrasi di Indonesia di era digital. Nah, demokrasi Indonesia di era digital ini yang sekarang sedang berlangsung. Jadi, kita jangan percaya dengan berita-berita hoaks atau berita-berita yang tidak benar. Selanjutnya, yang keempat, menegakkan demokrasi di perguruan tinggi melalui pemilihan BEM, pemilihan anggota-anggota dari perwakilan-perwakilan mahasiswa yang duduk dalam keanggotaan kemahasiswaan. Selanjutnya, yang kelima, peran kampus di pesta demokrasi. Artinya, sangat penting peran kampus di pesta demokrasi Indonesia. Karena para mahasiswa lah nanti yang kelak akan menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, para mahasiswa harus dari sekarang untuk mempraktekkan demokrasi yang ada di kampus. Selanjutnya, negara-negara yang memakai sistem demokrasi selain Indonesia ada India, Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Nigeria, dan masih banyak lagi. Lalu, pendidikan demokrasi adalah yang pertama secara sistematis, yaitu berurutan nak, mulai dari anggota keluarga, lalu selanjutnya dalam masyarakat, yang berikutnya lagi di dalam kita kuliah atau sekolah, lalu selanjutnya di dalam pesta demokrasi yang sebenarnya, yaitu untuk memilih wakil rakyat yang ada di gedung DPR MPR. Lalu yang kedua adalah terencana. Terencana dalam arti semuanya sudah dipersiapkan agar matang. Selanjutnya berkesinambungan. Berkesinambungan di sini memiliki periode dan semua aspirasi dari masyarakat terpenuhi. Lalu kesimpulan dari demokrasi Indonesia di bagian kedua, yang pertama, demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Yang kedua, demokrasi dipraktikkan dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, demokrasi sesuai dengan kultur dan budaya bangsa. Dan yang keempat, dalam melaksanakan budaya demokrasi, perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. Yang kedua, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau membudidayakannya. Mengimplementasikan adalah mempraktekannya ya nak. Materi lengkapnya dapat teman-teman mahasiswa download di sistem SSO Institut Setiami.
Terima kasih para mahasiswa atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Salam sukses. Demikian video pembelajaran modul 10 tentang demokrasi Indonesia. Materi lengkapnya dapat teman-teman mahasiswa download di sistem SSO Institut Setiami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Setiami, the right place for better future.